apa berapa ratus meter, berapa menit jarak ideal antara rumah kita dengan orang tua kita atau nenek kakek anak kita. Sebetulnya bukan jarak fisik yang jadi masalah, tapi yang harus perhatikan pertama jarak mental. Maksudnya adalah jika orang tua kita, nenek kakek anak kita satu rumah dengan kita pun sebetulnya tidak masalah jika kita memiliki independensi, kemerdekaan, kewenangan penuh untuk memberikan pengasuhan pada anak kita. Masalahnya adalah ya seringkali pada saat satu rumah kewenangan orang tua untuk mengasuh anak diinterupsi, dikebiri, dipotong oleh nenek kakeknya. Kita tahu sebetulnya nenek kakek itu tidak didesain untuk ngurus anak lagi. Jadi wajar mereka kadang-kadang bahkan lebih sering untuk lebih memanjakan cucunya. Mereka sangat tegas sama kita dulu waktu kita kecil, tapi tidak sama cucunya karena perubahan hormon yang terjadi pada mereka membuat mereka tidak bisa berlama-lama mendengar tangisan, kerewelan, rengekan dan seterusnya. Nah, jadi ketika kita misalnya melarang anak kita untuk main HP lalu nenek kakeknya malah membelehkan, itu kan akhirnya kewenangan kita seperti diambil alih, ya. Jadi idealnya saya suka bilang kalau berumah tangga terpisahlah dari rumah orang tua. Ya, berpisahlah dari rumah orang tua, kecuali orang tua kita sudah uzur, kita wajib merawat mereka. Tapi kan ketika uzur mereka sudah tidak punya kekuatan lagi sebetulnya untuk melakukan banyak intervensi. Uzur itu artinya sakit-sakitan, uzur itu artinya kemudian mereka tidak bisa banyak intervensi dan seterusnya. Nah, jika kemudian seperti itu kita wajib merawat orang tua kita. Tapi jika kemudian orang tua kita seringkali membuat kita jadi tidak punya kewenangan, tercerabut kewenangan kita mendidik anak, lebih baik terpisahlah. Berbakti sama orang tua tidak berarti harus satu rumah dengan orang tua. Itu yang pertama. Jadi bukan jarak fisik tapi jarak mental. Jarak mental dengan orang tua kita. Kita diberikan kewenangan penuh nggak gitu? Kalau diberikan kewenangan penuh satu rumah juga boleh. Tapi kalau jaraknya rumahnya jauh tapi juga masih terus interupsi, mengintervensi, mencerabut kewenangan. Nah, ini yang dilakukan yang kedua. Apa itu yang kedua? Butuh kekuatan kita untuk memberikan pemahaman kepada orang tua kita bahwa pengasuhan kita bisa jadi berbeda dengan mereka. Ucapkan dengan hanif, dengan baik, tanpa harus menyalahkan mereka bahwa ayah ibu minta izin, kami mendidik anak kami akan dengan cara kami sendiri, ya. Kami bisa jadi berbeda dengan cara ayah ibu mengasuh kami dulu. Ketika kami berbeda tidak berarti kami lebih baik, tapi kenapa kami berbeda? Kami yang pertama, karena alasannya yang pertama karena kami harus beradaptasi dengan perubahan zaman. Yang kedua karena aku dengan pasanganku, karena pasanganku bisa jadi dididik dengan cara berbeda ayah ibu mendidik kami. Karena itu aku harus mengambil kompromi dengan pasanganku. Nah, jika sudah melakukan itu tapi juga masih juga intervensi, masih juga tidak memahami, ya hanya dibutuhkan kesabaran dan keteguhan hati kita untuk menghadapi mereka. Saya sendiri merasakan dulu ketika anak-anak saya kecil. Sekarang kan sudah ada yang kuliah, ada yang SMA dan seterusnya. Ketika anak saya kecil dulu, betapa pola asuh yang kami lakukan tidak jarang mendapatkan penentangan. Ya, ketika kami mengatur misalnya jadwal snack, jadwal mainan, jadwal makan, ya, kemudian tidak sembarangan jajan, lalu tiba-tiba nenek kakeknya ngasih jajanan, terus kemudian anak saya kan karena tidak biasa lalu minta izin sama orang tuanya, boleh abah makanan ini, lalu saya bilang nggak boleh, itu nggak toyib. Nenek kakeknya marah-marah atau sampai mengeluarkan kata-kata yang mungkin tidak nyaman gitu kan, dan seterusnya. Pokoknya ya seperti kita tidak diberikan kepercayaan, dianggap tidak bagus, dan ya mungkin diremehkan, ya seperti itu. Nah,
Jadi kita harus sabar dengan segala pendapat mereka, omongan mereka yang pada dasarnya kita sebetulnya yang dihisap dari anak-anak kita, dan kalau ada masalah juga kita juga yang disalahkan, kan seperti itu ya. Dulu seperti itu ketika anak-anak saya kecil, tak jarang saya diremehkan, tak jarang kemudian karena mereka merasakan mereka lebih memiliki asam pahit manis kehidupan, asam garam kehidupan, cireng bala-bala kehidupan, kan gitu loh. Ya, jadi yang kedua ya istiqomah saja, jalan terus dengan apa yang kita lakukan tanpa harus kemudian menyalahkan orang tua kita. Yang penting kita istiqomah. Buktinya setelah belasan tahun kemudian, ketika mereka melihat ada perbedaan akhlak perilaku anak-anak kita dengan sepupu-sepupunya, dengan yang lain, mereka sendiri akan merasakan bahwa oh ternyata begini. Mereka jadi respect sama kita setelah dewasa, setelah anak-anak saya pada gede seperti ini. Yang selanjutnya, jika memang keberadaan intervensi mereka terlalu berlebihan, ya salah satu alternatif ikhtiar kita juga adalah berhijrah atau berpisah dengan orang tua kita. Ya, memang tidak gampang mungkin pada saat ya siapa sih yang betah tinggal di rumah mertua ya seperti itu. Pada saat mau memutuskan pindah, kita juga harus sabar dengan perkataan ya lebih membela istri kamu, membela suami kamu ya. Padahal ketika kita menikah, kita memang wajib berbakti sama orang tua kita, tapi tidak berarti harus mengabaikan hak-hak pasangan kita gitu ya, seperti itu. Jadi tidak bisa dipertentangkan sebetulnya, orang tua kita punya hak, pasangan kita juga punya hak gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi terpisahlah, insya Allah kita juga masih bisa menjalin, merawat, menjalin silaturahmi orang tua kita dan seterusnya. Terima kasih. Ini tanggapan saya terhadap pertanyaan seorang ayah yang bertanya soal apakah berapa jarak rumah orang tua kita dengan rumah nenek kakek dengan kita yang ideal, seperti itu. Jadi bukan jarak fisik sebetulnya yang utama, tapi lebih ke jarak mental. Terima kasih banyak. Dadah. Assalamualaikum.